Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks berita, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, semoga apa yang kita pelajari hari ini, Allah beri kemudahan kepada kita semua. Siswa-siswi yang berbahagia, di sini Ibu akan menyajikan mengenai teks berita. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sebelumnya, Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang dinamakan dengan teks berita? Kita harus tahu dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang memaparkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual dan terkini. Di sini ada kata teks yang memaparkan. Berarti sebuah berita yang dikatakan teks berita adalah berupa tulisan. Tulisan yang isinya memberikan informasi mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian yang secara aktual. Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual adalah sesuatu yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Sebuah teks berita yang kita angkat ke dalam sebuah tulisan adalah suatu hal yang menjadi bahan pembicaraan. Bahan pembicaraan di mana? Di khalayak umum atau di masyarakat. Dan terkini. Apa yang kita sampaikan adalah merupakan hal yang baru, yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Inilah pengertian dari teks berita. Teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikasi yang berarti memberikan berita atau informasi kepada pembaca, kepada penonton, kepada pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, yang penting dan layak untuk diberikan kepada khalayak. Dengan adanya tujuan dari teks berita yang akan kita tuliskan, agar masyarakat itu tahu bahwa saat ini ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa. Segala sesuatu kita harus punya tujuan. Setelah tujuan, kita harus mengenal juga apa sih yang menjadi ciri-ciri dari teks berita. Teks berita mempunyai ciri yang pertama, faktual. Bahwa apa yang dituliskan di dalam sebuah berita benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Kemudian aktual, seperti yang Ibu tuliskan tadi, yaitu sesuatu yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Yang berikutnya, berita yang kita tulis adalah sesuatu yang unik. Unik di sini bisa kita artikan sesuatu yang istimewa. Dan kita buat dalam bentuk yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca isi berita yang kita tuliskan. Dalam membuat teks berita, kita harus sampaikan secara urut atau secara kronologis. Agar dari awal kejadian sampai akhir kejadian, si pembaca atau si penonton
ya, bisa mengetahui bagaimana awal dan akhir dari sebuah teks yang kita tuliskan. Apa yang kita tuliskan di dalam teks berita harus objektif. Objektif itu artinya apa adanya. Ya. Yang kita tulis itu tidak rekayasa, tidak berdasarkan imajinasi, tapi memang sesuai dengan kenyataan. Maka dikatakan secara objektif. Saat kita menulis berita, kita harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang sekarang dinamakan dengan PUEB. Inilah ciri-ciri dari sebuah teks berita. Ya. Di dalam membuat teks berita, ya, harus disusun dengan beberapa unsur yang kita kenal dengan 5W plus 1H. Dikenal juga dengan adik Simba. Keenam unsur ini merupakan hal yang penting dalam sebuah teks berita. W yang pertama adalah what. Apa yang terjadi? Ya. Saat kita melihat suatu kejadian, pasti dalam mulut kita langsung terbesit, ada apa? Ini masuk ke dalam what. Ya. Yang kedua, di. Di sini di mana? Ya, bahasa Inggrisnya adalah where. Ya. Kemudian adanya K. K di sini kapan kejadiannya? Ya. Yang dinamakan dengan when. Berikutnya si. Siapa yang ada dalam peristiwa itu? Yang dinamakan dengan who. Berikutnya ada M. Why. Mengapa ini bisa terjadi? Terakhir adanya ba. Di sini masuk H. How. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah 6 unsur pokok yang ada di dalam sebuah teks berita. Dengan adanya kelima unsur pokok ditambah 1 unsur pokok, maka jadilah teks berita. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini membawa manfaat besar bagi kalian semua, khususnya bagi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.